Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kabar adik-adik dalam keadaan yang selalu sehat dan bersemangat ya. Wow, hari ini Miss Magda senang banget bisa ketemu walaupun hanya melalui podcast pembelajaran atau mentoring PPA. Nah, setelah kita libur, nggak libur sebenarnya ya, lebih tepatnya kita menikmati hari raya gitu ya adik-adik ya. Nah, kita kembali lagi sekarang akan melanjutkan mentoring kita yang bertema etika berbicara dengan orang yang lebih tua, bagian yang kedua. Sebelumnya Miss Magda mau mengucapkan dulu kepada adik-adik dan juga para orang tua yang kemarin ya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Miss Magda mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekaligus mungkin di antara keluarga dari adik-adik ataupun orang tua yang juga merayakan Idul Fitri ya. Titip salam, titip hormat juga dari Miss Magda untuk keluarga, adik-adik yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus saling toleransi dong ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Itu sebab Miss Magda mengucapkan selamat Idul Fitri, sekaligus selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik langsung aja ya, Miss Magda mau lanjutin bagian yang kedua dari etika berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, setelah kemarin atau beberapa pekan lalu Miss Magda menyampaikan bagian pertama tentang pentingnya bahasa tubuh yang baik ya. Saat berkomunikasi dengan orang yang umurnya lebih tua, gaya tubuh ya ataupun bahasa tubuh dalam komunikasi itu juga penting banget loh adik-adik ya. Perhatikan ya, dengarkan dengan nada suara serta ekspresi wajah mereka. Karena bahasa tubuh ini terbukti apakah engkau sedang memperhatikan, sedang bosan, sedang cuek, atau kalian sangat fokus dengan yang sedang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, hari ini Miss Magda mau ingatkan etika berbicara di depan atau bersama dengan orang yang lebih tua adalah tentang nada bicara. Nah, kemarin Miss Magda ingetin ya, adik-adik gak boleh ngomongnya bentak-bentak sama orang tua. Terus ngomongnya gimana Miss? Ya udah, ngomongnya dengan power ataupun volume yang pas adik-adik ya. Jadi saat engkau berbicara ya sudah, gak usah bentak-bentak, gak usah teriak-teriak, ngomongnya biasa aja. Ya karena seringkali orang tua itu mereka lebih suka berbicara dengan lembut dan jelas. Sehingga ini salah satu etika nih ya saat adik-adik berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua ya. Nada bicara yang lembut dan rendah. Berikutnya adik-adik yang Miss Magda mau ingetin adalah pilih kosakata ataupun kata-kata bahkan kalimat yang mudah dimengerti adik-adik. Nah, saat lawan bicara memiliki usia yang jauh dari kamu, terkadang ada kata-kata atau kalimat yang gak dipahami, bener kan? Misalnya nih, kita ngomong sama eyang atau oma atau opa kita pakai, aduh aku lagi mager nih. Wah, mereka bingung, apa itu mager? Padahal maksud kita malas gerak gitu ya. Atau mungkin kita ngebahas satu hal yang membuat orang tua agak bingung, ini apa toh artinya gitu ya. Jadi pilihlah kosakata yang mudah dipahami karena beda generasi, beda juga kalimat yang bakal dipilih. So, diperlukan komunikasi yang sangat efektif ya dengan memilih kata-kata yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi salah paham gitu. Nah, satu lagi ya Miss Magda akan tambahkan tentang memanggil orang yang lebih tua dengan sopan. Ya, jadi yang pertama tadi apa adik-adik? Masih ingat ya pekan lalu tentang pentingnya bahasa tubuh. Yang kedua, apa coba? Yang kedua, selain bahasa tubuh, kita juga tentu saja menggunakan ekspresi atau nada bicara yang pas gitu ya. Lalu yang berikutnya ketiga, gunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti. Nah, yang keempat ya, memanggil dengan sopan. Nah, ini nih ya juga sering diajarkan oleh orang tua kita saat memanggil orang yang umurnya
lebih jauh ya atau lebih tua. Harus dengan sopan memanggilnya. Nah, pada umumnya jika lawan bicara kita umurnya lebih tua ya, kita memanggilnya dengan misalnya kakak ya atau mbak, mas, bisa juga bapak, ibu, om, tante, bude, pak de gitu ya. Namun ada juga yang menggunakan istilah tadi yang kadang kita bingung, oh panggilnya kakak aja deh yang kira-kira kita bisa lebih sopan misalnya. Nah, ini memang bagus ya. Jadi gunakan kata kakak untuk lawan bicara yang lebih tua agar sopan gitu ya. Kalau memang dia sudah bapak ibu, ya kita bisa panggil dengan bapak ibu. Kalau dia adalah om tante kita, pastikan kita juga memanggilnya dengan nama om atau tante. Gitu ya. Jadi sekali lagi memanggil dengan sopan. Misalnya namanya Om Anwar, Bule Ratih misalnya gitu ya. Kakak Noel. Ya, gunakan sapaan atau memanggil nama dengan sopan karena ini juga salah satu etiket atau etika dalam kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ya. Panggil namanya, jangan gini, oh tante keriting gitu ya, nggak ada. Apalagi kakak sipit, wah apalagi itu ya, nggak Miss Magda nggak ajarin itu, tapi Miss Magda langsung sebut namanya sebagai bentuk engkau menghormati dan memiliki rasa sopan. Baik adik-adik dan juga ayah bunda, demikianlah mentoring hari ini bagian kedua tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ya, dipraktekin, dilakukan, diingat, dipahami dan dimengerti. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.